si Irfan yang punya bengkel dan beberapa teman yang lainnya, tapi diabaikan sama hakim, sama ya pokoknya sama yang di dalam diabaikan semua. Ya, itu jelas sekali bahwa pledoi tidak digunakan dan tidak pertimbangan, terjun bebas. Kalian mengetahui bahwa memori banding adik kalian itu tidak dikirim ke pengadilan tinggi? Ya, saya tahu. Ibu Titin bilang. Ya, makanya kami minta kalian sampaikan seterang-terangnya di sini. Mudah-mudahan melalui Ibu Hakim yang di sini bisa tercatat semua melalui Pak Jaksa di sini, ya. Apa kelemahan-kelemahan dari pembuktian, dakwaan sampai putusan itu, sehingga dapat dikoreksi kembali. Jangan ditutup-tutupi. Kemudian, apakah di pengadilan kalian mendapat satu yang namanya perlindungan, kemerdekaan, kebebasan dengan cara mungkin perlakuan adanya penangguhan penahanan, satu. Mungkin juga selama proses 1 tahun adanya keluar demi hukum, tahanan bebas demi hukum, gitu. Kalau mengingat perkara ini melampaui waktunya, putusan Mahkamah Agung itu bulan Agustus tahun 2017, hampir 1 tahun. Itu memang dalam catatan kami tidak digunakan hak bebas demi hukumnya. Nah, apakah hakim ataupun bapak saat itu terlihat melindungi kepentingan daripada anak Saka Tatal atau tidak? Tidak. Jelaskan kenapa tidak? Karena Saka sudah bercerita yang sebenarnya, tetapi tetap saja harus sesuai BAP. Sedangkan BAP yang pertama kali dibuat dari tanggal penangkapan 31 sampai 15-16 itu bukan karya Bu Titin. Bukan. Hanya secara formalitas menandatangani aja. Iya. Tapi hak-hak perlindungan anak tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bapas maupun polisi, jaksa dan hakim saat itu. Iya. Yakin? Yakin. Apakah ada perlakuan kasar atau keras atau mungkin dimarahin anak ini? Iya, ada. Pada saat proses sidang. Coba cerita, apa persoalannya? Karena waktu itu seingat saya, dia itu suruh bercerita pertama. Dia sudah bercerita apa yang terjadi selama dari tanggal 27, apa yang dia lakukan. Dia bersama teman-temannya, yaitu Sadikun kan. Dia mau pergi berisi motor, terus ke bengkel. Dia tuh sudah bercerita sesungguhnya, tetapi saya menyaksikan itu tuh hakim tidak percaya. Selalu diarahkan ke BAP lagi. Contohnya kalimat apa yang membuat hakim? Apa ya? Dia tidak percaya kalau ada bengkel buka malam-malam. Seperti kalimat apa penyampaian? Mana ada bengkel buka malam-malam? Dibentak? Ya, Iya, saya masih keras ingat. sekali itu. Di otak saya masih terngiang-ngiang. Keras. Kemudian katanya ada pihak polisi yang telah memberi kesaksian membanting pintu atau ngamuk. Iya betul. Setelah dihadirkan itu Pak Polisi, lalu saat dia mau keluar, suaranya keras sekali. Padahal itu sidang anak dan tertutup. Jangankan anak Saka yang pada saat itu ya, saya sendiri merasa emang seperti ini tah. Saya tidak mengerti kenapa seperti ini gitu. Apakah itu kalian rasakan sebagai bentuk intimidasi, ancaman, dan bukan sikap untuk perlindungan anak? Iya. Itu kayak ancaman. Kalau yang melindungi tidak mungkin harus seperti ini. Jadi pada dasarnya sidang Saka itu seperti sidang dewasa. Karena waktu itu Saka tuh tinggi. Maksudnya tinggi badannya gitu? Ya, badannya tinggi. Jadi seperti orang dewasa. Apa dampak daripada hukuman proses? Yang saya lihat kalau ketemu saya sebelum sidang aja tatapannya kosong, dia trauma berat. Jadi dia tuh nggak bisa ngungkapin apa yang dia harus ungkapin gitu loh. Beda jauh sama sekarang. Jadi dia tuh cuma ngomongnya
apa ya, ngomongnya nggak bisa diungkapin semua. Ngomongnya sepotong-sepotong, paling kayak disuruh ngaku, di kayak gini. Jadi dia tuh nggak sedetail yang sekarang. Baik, mungkin itu aja dari saya. Silakan. Berlanjut. Jadi ketika Saka ditangkap, lalu berapa hari baru bisa bertemunya? Kurang lebih 1 mingguan. 1 mingguan ketemu Kurang dengan lebih 1 Saka. mingguan kurang lebih. Terus apa yang diceritakan Saka ketika bertemu sama Selis dan Jaka? Susah, keluarga susah komunikasi. Dulu Enggak kan udah ketemu nih? Iya, Ketemu? udah ketemu. Terus ngomong apa? Saka tuh ngomong apa? Dia ngomong jujur. Iya. Dia tidak melakukan. yang seperti dituduhkan. Disuruh apa dia? Disuruh ngaku apa? Dia disuruh mengakui. Iya, maksudnya mengalami apa aja dia? Dia seperti dipukul, tapi dia bilangnya nggak detail kayak sekarang, dipukul, disetrum, dia pokoknya tidak dimanusiawikan lah. Takut. Ya, dia ketakutan. Jadi beda, tatapannya aja kosong. Terus? Ya makanya dari pihak keluarga aja susah komunikasi, apalagi dengan Ibu Titin. Oh, jadi disuruh mengaku apa? Yang Saka ngomong ngaku apa dia? Disuruh ngakunya? Ya disuruh ngikutin sesuai BAP. Padahal waktu itu saya keluarga udah menghadirkan teman-teman saya yang waktu malam itu ke bengkel, dari Mang Heri, dari Irfan, dari Sadikun, dari teman-teman lainnya. Tapi hakim itu selalu jaksa. Bukan waktu masih di polisi. Saka bilangnya disuruh ngakunya apa dia? Kalau disuruh ngaku saya waktu itu kurang tahu. Jadi yang pas saya tahu itu pas mulai di persidangan. Oh, belum cerita dia. Ya, waktu di polisi, Oh. waktu di Polres Cirebon susah komunikasi. Oke, lalu lanjut waktu di persidangan. Kan Saka ini kejadian malam itu kan dia tidak berada di tempat. Artinya tidak berada di peristiwa itu. Lalu siapa aja yang bersaksi ketika sidang di 2016 itu, siapa yang bersaksi? Bahwa meyakinkan Saka itu tidak ada di tempat. Siapa? Yang memberikan kesaksian itu siapa? Itu. Liga Akbar. Terus ada Bukan maksudnya. yang meringankan. Ya, yang menjelaskan bahwa Saka akan bersama dengan saya malam itu atau gitu. Nih, Siapa? Sadikun, saya hadirkan Sadikun. Lalu saya hadirkan Bang Heri. Lalu saya Irfan, sama yang sudah meninggal orang kalau nggak salah namanya. Radija almarhum, dia dulu gajol. Saya sudah hadirkan dulu. Menjelaskan semuanya dia, Bang. Menjelaskan semua secara detail dari awal ngumpul di rumah Sadikun, terus pindah ke rumah nenek, terus si Irfan motornya rusak, terus disetep sama Kodir sama Radija, terus sampai ke flyover, terus katanya puter balik karena dikira ada razia. Sampai jam berapa mereka dengan Saka? Saya kurang tahu. Enggak, maksudnya malam itu sampai jam berapa? Pas ngumpul, Mereka tuh bubarnya sampai jam berapa? pas ngumpul tuh bubar 10:30 pas berangkat ke bengkel itu. Jadi ya anak-anak yang di rumah tuh nggak semuanya ikut ke bengkel. Jadi 10:30 sudah bubar dengan Ya, Saka? 10:30 tuh udah bubar. Udah bubar ya dengan Saka. Baik, yang mulia. Izin yang mulia. Saudara Jaka, di dalam putusan nomor perkara 16 dan putusan nomor 3, di situ disebutkan bahwa saudara Jaka menelpon Eka Sandi ya untuk membawa pulang Saka Tatal, sehingga Saka Tatal tidak ikut ke belakang showroom, lahan kosong belakang showroom ya. Yang saya tanyakan pertama, apakah saudara Jaka pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan? Tidak pernah. Apakah saudara Jaka pernah diperiksa sebagai saksi di proses persidangan? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Kedua, pertanyaan saya, apakah saudara Jaka pernah menelpon Eka Sandi untuk membawa pulang Saka Tatal? Tidak pernah. Saya lagi tidur kan, abis bubar dari 10:30 nih. Teman-teman ke bengkel yang di rumah tuh pada bubar pulang. Jadi saya tuh tidur di rumah. Iya. Ini ajaib juga ya, gak pernah diperiksa, tetapi Saka ada dalam putusan, ya Jaka dalam putusan 16 dan 3. Ya.
Oke, saya lanjutkan. Selama proses di kepolisian, ya, kemudian P21 di kejaksaan dan kemudian di pengadilan, selama proses di polisi, jaksa, pengadilan, apakah pernah dilakukan upaya perdamaian, ya, perdamaian atau diversi, misalnya oleh polisi, oleh jaksa, oleh hakim, pernah tidak ketika di kepolisian? Pernah. Ya. Pernah waktu di Bandung, dan itu tuh bersama Pak Isyanto, paman saya, sama saudara juga beberapa, tapi nggak ini. Tapi itu jadi mediasi tuh di ruangan khusus di Polda Bandung, dan itu tuh secara secara lisan aja, tanpa tanda tangan apa namanya? Dokumen. Ya, tanpa dokumen. Ya, ketika di Polda Bandung itu ada siapa? Ada Pak Isyanto, terus kalau nggak salah Ada Pak Rusdiana. Rudiana. Apa hasil dari mediasi itu? Saya tidak tahu. Yang tahu hasilnya Pak Rudiana memaafkan, tapi dia tetap minta jalur hukum. Oke. Apakah ketika prosesnya sudah lengkap di penyidikan dan beralih ke kejaksaan, apakah ada pemanggilan lagi itu perdamaian? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ketika masuk ke persidangan di pengadilan di sini ya, pengadilan Cirebon, apakah hakim memberikan kesempatan dulu untuk dilakukannya perdamaian? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Selama Saka Tatal ditahan di proses di kepolisian sejak tanggal 31 yang ditangkap ya, sampai dengan kemudian ke Polda Jabar, sepengetahuan Bu Selis dan Jaka, apakah Saka Tatal sebagai usia anak ya, itu dipisahkan tidak penahanannya dengan yang dewasa? Saat proses. Ya, di dipisahkan. kepolisian. Kalau di kepolisian saya tidak tahu, Ya, tapi kalau saat sidang itu emang dipisahkan. Oke, saya tanya yang di kepolisian, apakah Saka Tatal sebagai yang masih berusia anak dipisahkan tidak dengan tahanan dewasa? Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi kalau Tidak tahu. Kalau Oke. Tidak tahu. Jadi pernah ngobrol berdua. Iya. Awal-awalnya pas di Polres Cirebon, terus di Bandung tuh awalnya disatuin. Disatukan. Iya, disatukan. Terus karena tahu anak, terus dibedakan, dipisah. Di mana dipisahkannya? Di Polda Bandung. Di Polda. Iya, terus di Polda dia Jabar. Di mana lapas Sukamiskin apa di mana? Lapas anak tuh. Setelah Oh, di lapas juga dipisahkan. Ya, dipisahkan terus dipisahkan. beberapa minggu atau apa, terus dipindahkan lagi ke Cirebon. Oke. Selama ketika proses persidangan berlangsung, berapa jumlah hakim yang memeriksa Saka Tatal? ada 3. Ada 3. Laki perempuan atau perempuan semua atau laki semua? Perempuan semua. Perempuan semua. Ya. Kemudian apakah melihat mengetahui Saka Tatal sebagai terdakwa diperiksa lebih dahulu sebelum saksi yang meringankan diperiksa? Iya, Saka dulu. Saka dulu? Iya, Saka dulu. Saka diperiksa sebagai terdakwa? Iya. Lebih dahulu Dahulu. sebelum diperiksa saksi yang meringankan? Iya, Saka dulu. Ya, cukup Yang Mulia. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih saksi sudah hadir di sidang ini. Saya tanyakan yang pertama kepada saudara saksi Jaka. Ya, saudara saksi Jaka, berdasarkan putusan 16 itu saudara dihadirkan oleh penasihat hukum sebagai saksi adecar, dan saudara pernah memberikan keterangan. Untuk saudara ingat lagi, apakah saudara pernah memberikan keterangan di persidangan? Tidak pernah. Atas perkara anak Saka Tatal? Betul, tidak pernah ya. Baik. Kemudian seperti yang saudara sampaikan tadi,
bahwa saudara berada di bengkel bersama Saka Tatal? Tidak. Bagaimana ceritanya? Jadi pada malam itu tanggal 27 Agustus 2016 saya nongkrong di rumah Sadikun maghrib sampai jam 10. Ya, siap. Terus kan teman saya Irfan motornya rusak, Ya. air radiatornya bocor. Ya. Tahu kan air radiator? Ya. Terus jadi si Irfan tuh minta Sadikun, Ya. jadi ngontek ke teman ke Ciperna dan kebetulan bengkel itu buka 24 jam. Saka Tatal ada di situ nggak? Saka Tatal ada di situ sama saya. Jam 10. Jam 10 sama saya. Setelah jam 10 masih di situ? Masih di situ. Terus setengah 11 baru pada berangkat. Saudara ikut nggak? Saya tidak ikut. Saka Tatal. Saya tidak ikut. ya. Iya. Saudara ikut ke flyover jam itu? Tidak. Tidak ya. Saudara pernah ke showroom pada hari itu? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya baik. Cukup. Kemudian Kemudian untuk saksi Selis, terima kasih untuk data udah. Baik. Untuk saksi Selis yang saya tanyakan, saat jam itu di bengkel tadi memperbaiki air radiator, katanya itu saudara di mana posisinya? Di rumah. Iya. Jarak bagaimana? Jarak saudara dengan dan Saka Tatal berapa jauh? Lumayan ya. Berarti nggak berdekatan ya? Tidak. Baik. Saudara tahu waktu itu keberadaan saksi Saka Tatal? Saya ini waktu itu saya ngecek kan, biasa kalau saya itu jam 9 sudah tidur. Jadi saya ngecek dulu adik saya posisinya di mana. Setelah tahu adik saya bersama kakaknya, saya masuk udah tidur. Sudah. Itu jam berapa? Jam 9 saya udah. Jam 9. Habis itu nggak ada nanya lagi ya? Enggak. Saudara di rumah saja, tidak ada di showroom, tidak ada di flyover, betul? Betul. Baik. Kemudian saya nanya ke saudara Selis kaitannya dengan novum yang kemarin diajukan. Dari novum 1 sampai dengan novum 5. Ya, itu ada foto-foto. Mulai dari foto Muhammad Rizky Rudiana, terus Vina, terus ada daging di Daud. Itu saudara dapat dari mana? Saya dapat dari pengacara saya, Bu Titin. Bu siapa? Bu Titin. Sebelumnya saudara sebelum melihat itu pernah nggak melihat berkas perkaranya atas nama anak Saka Tatal? Belum pernah ya. Siapa tahu mengetahui di situ ada foto yang sama, tidak tahu? Tidak. Baik, tidak tahu. Berkaitan dengan kejadian pembunuhan, ada yang saudara tahu atau kecelakaan lalu lintas yang dikatakan lalu lintas? Kalau yang berkaitan yang saya tahu, informasi saya nggak begitu tahu. Tetapi ketika saya menghadapi di dalam sidang, ada hal yang ganjal. Apa ini? Ada kesaksian siapa saya nggak tahu namanya, saya lupa. Yang bilang kalau Vina itu pakai rok mini, tetapi ketika barang bukti itu dihadirkan, ternyata adalah celana panjang. Celana panjang. Iya. Saudara itu cuman berdasarkan keterangannya tadi yang saksi nggak diketahui siapa namanya. Nggak tahu, saya lupa. Baik. Kemudian dari kelima novum yang diberikan oleh para pengacara tadi, apakah saudara pernah menguji forensik ke orang yang berkeahlian, misalnya dokter forensik atau apa? Pernah? Saya belum pernah. Baik. Mungkin yang mulia juga sebagai catatan kami, tadi saya dengar bahwa saudara Selis dan saudara Jaka adalah saudara kandung. Kami minta dicatat sebagai keberatan kami karena berdasarkan pasal 168 KUHP hal tersebut tidak diperkenankan mulai dari keluarga saudara. Itu yang boleh cukup dari kami. Terima kasih. Siap. Iya, sebagai catatan izin ini. Siap. Baik, terima kasih. Cukup. Ada cukup yang mulia. Terima kasih Jaka dan Selis.
memanggil rekan advokat